Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 21 Maret 2024. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih, puji syukur kami sembahkan kehadapan-Mu, ya Tuhan Bapa di dalam sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, karena Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa atas hari yang baru ini. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pengertian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats renungan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini Kamis 21 Maret 2024 diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab 1 Yohanes yang baru saja kita baca sangat jelas memberikan satu pengertian tentang kepribadian Allah. Dikatakan bahwa sesungguhnya kita telah mengenal Allah. Bahkan bukan hanya mengenal, tetapi kita juga sudah percaya akan kasih Allah kepada kita, yaitu nyata di dalam diri Yesus Kristus yang telah dikurbankan untuk penebusan dosa kita. Allah di dalam Yesus Kristus adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Karena itu, barang siapa tetap berada di dalam kasih, maka dia berada di dalam Allah itu sendiri. Dan Allah yang adalah kasih itu ada di dalam kita yang hidup di dalam kasih. Oleh karena itu, saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jangan mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam kasih. Sebab Allah adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Tidak ada orang yang mampu mengasihi sesama kalau Allah tidak ada di dalam dia. Orang mampu mengasihi karena Allah ada di dalam dia. Dan kasih itu adalah bukti nyata bahwa seseorang ada di dalam Allah itu. Karena itu mari hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih, sebab kasih itu adalah Allah sendiri. Lakukanlah perbuatan baik, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hiduplah mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Karena bukti nyata bahwa kita ada di dalam Allah, kita harus hidup
dengan kasih dan di dalam kasih itu sendiri. Pada masa-masa akhir zaman ini, orang akan kehilangan banyak, yaitu kehilangan Allah dari dalam hidupnya. Kehilangan Allah, kehilangan Tuhan, berarti kita kehilangan kasih. Dan apabila dibalik, bila kita kehilangan kasih, berarti Allah tidak ada di dalam kita. Karena itu, hiduplah di dalam kasih itu, perbuatlah yang baik, lakukanlah yang baik dengan kasih tulus. Apa yang bisa kita perbuat dalam hidup ini selagi nafas kita masih ada, selagi tenaga dan kekuatan kita masih ada, mari berbuatlah mengasihi sesama. Mengasihi siapa saja pun yang dapat kau kasihi dengan segala sumber daya yang ada padamu. Di sanalah nyata bahwa Allah ada di dalam diri kita. Orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus, yang telah percaya akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, tidak boleh tidak, wajib hukumnya, harus memiliki kasih, harus tinggal di dalam kasih itu, harus dibungkus oleh kasih itu, dan hidup berbuat kasih itu. Hanya dengan demikianlah kita nyata benar bahwa kita berada di dalam Tuhan Allah kita. Menolong sesama dalam kasih Allah, dengan dorongan kasih Allah, harus menjadi way of life, jalan hidup kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Buang keegoisan, buang yang hanya cinta diri sendiri, buang yang ada dalam pikiran kita hal-hal yang buruk, yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi mari hidupilah kasih itu. Berbagilah, bertolong-tolonglah, saling membantulah dalam hidup ini. Bila mana ada di sekitar engkau orang-orang yang membutuhkan uluran kasih-Mu, jangan tahan kasih itu. Jangan engkau palingkan hatimu dan pikiranmu. Ingatlah, Tuhan adalah kasih itu sendiri. Bila engkau melakukan tindakan kasih yang nyata dalam hidupmu, di sanalah engkau berada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam engkau. Maka keselamatan itu akan ada padamu. Maka engkau akan mempunyai kesempatan, pintu akan terbuka bagimu, mengalami damai sejahteranya hidup di dunia ini. Bahkan firman Allah memberi jaminan bahwa orang-orang yang memiliki kasih, yang Tuhan ada di dalam jiwa dan hatinya, mereka-mereka itulah nanti yang berhak untuk menerima mahkota kehidupan, yaitu kehidupan kekal abadi bersama Yesus dan Bapa di sorga. Selamat berjuang saudaraku, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Lakukanlah kasih itu dengan tulus hati, karena itu adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita nanti dilayakkan masuk dalam kemuliaan sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, karena hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan
bahkan disempurnakan dengan firman-Mu yang telah menyapa kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Sebab kasih itu adalah bagian dari diri-Mu sendiri. Ajar kami untuk hidup di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam kasih-Mu. Dan biarlah Engkau ada di dalam kami lewat perbuatan kasih kami. Kami akan menunjukkan pada dunia ini bahwa Engkau ada di dalam kami. Hari ini kami akan melangkah Tuhan, melakukan aktivitas kami, sertailah kami dan jagailah kami, agar kami dapat melakukan karya terbaik di hari ini. Kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pertemuan kita dalam renungan harian pagi ini, Kamis 21 Maret 2024. Tidak lupa saya menyapa bagi saudara-saudariku yang berulang tahun di hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Dan bagi saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan apapun itu, datang pada Tuhan. Bawa segala pergumulanmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan segera menolong engkau. Dan bagi saudara-saudariku yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit apapun itu, saya berdoa kiranya Tuhan segera menjamah tubuh saudara dan memulihkan saudara dari segala sakit penyakit, dan saudara boleh segera pulih karena anugerah pertolongan Tuhan. Dan selamat beraktivitas hari ini, kemanapun kalian melangkah, Tuhanlah yang menjaga dan memberkati kamu sekalian. Shalom.